Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Siti Rohimah dalam video mata kuliah bisnis retail. Kali ini tentunya video presentasi ini dikhususkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmanis SEMM dan disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Rohimah dengan NIM 28921700013 dari Prodi Manajemen Reguler Plus kelas konversi semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Topik pembahasan dalam presentasi ini yaitu tentang retail nanostore. Di sini yang pertama ada manfaat retail bagi produsen. Secara finansial, keberadaan retail dapat menguntungkan produsen maupun grosir. Hal ini dikarenakan pada retailer membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak dari produsen langsung. Pada prosesnya, produsen mendapat keuntungan dari penjualan produk baik barang maupun jasa ke retailer. Sementara retail akan menjual kembali barang ke konsumen dengan tambahan harga tertentu sebagai salah satu sumber keuntungannya. Poin kedua, di sini ada peran nanostore bagi masyarakat dan negara. Kita bahas yang pertama dulu yaitu peran nanostore bagi masyarakat. Di sini yang pertama yaitu harga barang pada harga pada barang yang dijual pada nanostore biasanya lebih murah dibanding harga barang yang ada pada minimarket dan supermarket. Yang kedua yaitu tidak sulit menemukan nanostore, tentunya karena nanostore itu pastinya ada di mana-mana dan mudah ditemukan ya. Dan yang ketiga yaitu membantu UMKM. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha mikro kecil dan menengah adalah terkait pemasaran untuk memasukkan produknya ke usaha retail yang lebih besar dan ternama bukanlah hal yang mudah dan tentunya membutuhkan modal yang besar. Dengan adanya toko kelontong atau bisa juga disebut nanostore, mereka bisa memasarkan produknya dengan cukup mudah. Juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik warung, melakukan negosiasi bagi keuntungan dan produk pun bisa langsung dipasarkan. Nah, yang sekarang yaitu peran nanostore bagi negara. Di sini memiliki peran penting dalam peningkatan lapangan kerja dan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, di sini ada perbedaan retail modern dan tradisional. Yang pertama, di sini ada retail modern, terdiri dari sistem pengelolaan yang sudah kompleks dan juga harga yang dipatok tidak bisa ditawar. Sedangkan di retail tradisional yaitu melibatkan sistem pengelolaan yang sangat sederhana dan juga masih dijumpai proses tawar-menawar. Yang keempat yaitu peran pemerintah dalam bisnis retail. Banyaknya peritel asing dari luar negeri yang datang ke Indonesia ini membuat para peritel lokal kesulitan untuk bersaing. Karenanya, untuk melindungi pengusaha retail lokal atau dalam negeri, pemerintah memperlakukan beberapa peraturan guna mengontrol iklim persaingan usaha antara toko retail modern dan tradisional. Nah, di sini ada poin yang pertama, yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Di dalam undang-undang ini, pemerintah menetapkan zona atau luas wilayah usaha pasar tradisional seperti kios, toko, los, dan toko modern. Kemudian yang poin kedua yaitu ada pemerintah menghidupkan beberapa program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bantuan Produktif atau Modal Kerja. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah juga telah mempersiapkan upaya peningkatan daya saing UMKM dalam lingkup jangka panjang. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta peraturan pelaksana. Yang kelima yaitu sales promotion dalam retail.
Sales promotion dalam retail adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Sales promotion ini berbeda dengan apa yang dikenal dengan iklan, meski keduanya memiliki tujuan yang sama. Iklan adalah ajakan untuk konsumen membeli produk dengan bentuk visual berupa gambar, video, dan suara, sedangkan sales promotion bertujuan mengajak konsumen untuk membeli produk dengan menyentuh sisi pikiran secara masuk akal dan rasional. Keenam, faktor-faktor internal yang menjadi penentu keberhasilan seorang penjual. Di sini ada kualitas SDM, penguasaan perusahaan, struktur perusahaan, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan yang terakhir yaitu tingkat entrepreneurship. Yang ketujuh yaitu etika komunikasi dalam menjual. Poin yang pertama yaitu memperhatikan siapa target yang akan diincar. Misalnya produk yang akan diterbitkan atau digunakan kepada anak-anak, maka perlu memperhatikan juga kesesuaian bentuk konten untuk usia anak-anak. Hal demikian juga berlaku untuk para usia lain atau pada kelompok tertentu. Poin kedua yaitu kejujuran dalam periklanan. Nah, di sini kadang-kadang pihak produsen membuat konten penawaran menarik supaya bisa meningkatkan angka penjualan mereka. Sayangnya, pihak konsumen tak jarang pula mengeluh karena apa yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penting untuk jujur dalam membuat sebuah penawaran. Boleh ada penawaran-penawaran tertentu, tetapi yang penting jujur, sehingga konsumen juga merasa puas. Angka kepuasan konsumen juga bisa meningkatkan produktivitas nantinya. Yang ketiga, tidak menyerang kompetitor. Poin ketiga ini yaitu menghargai kompetitor lain adalah cara bersaing yang sehat. Meskipun ada yang mengatakan hal ini unik, namun tetap saja tidak etis apabila dilakukan. Bahkan ketika pebisnis menggunakan internet sebagai media pemasarannya, maka ia juga harus memperhatikan etika komunikasi di internet sehingga sikap menyerang kompetitor tidak akan terjadi. Poin keempat, tidak bersifat ofensif. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi yang tidak berlebihan. Nah, di sini informasi yang dilebih-lebihkan bisa membuat sebagian pihak merasa kecewa saat apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. Harus ada cara komunikasi yang baik sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Ini merupakan bagian etika komunikasi pemasaran yang cukup penting. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan ataupun customer lainnya pun meningkat. Poin selanjutnya yaitu memperhatikan kesopanan. Pada poin ini, ada banyak pelaku bisnis yang kadang mengindahkan masalah ini. Oleh karena itu, kesopanan bisa menjadi komponen wajib agar komunikasi pemasaran bisa berjalan dengan baik. Poin yang selanjutnya yaitu memperlakukan konsumen dengan rasa hormat. Pembeli adalah raja. Nah, sudah sangat klise mendengar hal ini ya. Namun demikian, hal itu adalah kalimat yang memang seyogianya menjadi prinsip dalam beretika saat memasarkan suatu produk. Poin selanjutnya yaitu tidak mengandung unsur sara. Dalam melakukan komunikasi pemasaran yang baik, hindari untuk menyinggung masalah sara tertentu. Sudah banyak kasus di mana iklan-iklan dianggap melecehkan suatu suku atau kelompok ras tertentu, sehingga ini menjadi sangat tidak etis. Selanjutnya yaitu memperhatikan nilai moral. Hal ini hampir mirip dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan sopan. Dan poin terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk testimonial. Nomor 8 adalah salah satu tipe konsumen yang saya pilih karena
Alasannya yaitu ya seperti pada poin nomor 8 ini, tipe konsumen yang belanja sesuai kebutuhan ya. Alasannya adalah biasanya ketika masuk toko offline, mereka akan langsung menuju produk yang dituju tanpa melihat produk-produk yang lain. Nah, cara menangani tipe konsumen ini yaitu dengan mengadakan promosi dan menentukan harga yang tepat untuk produk tersebut. Jika memang produk tersebut cocok, mereka akan menjadi konsumen yang loyal untuk brand kita. 9. Tempat mendirikan bisnis retail. Bertempat tinggal di daerah Jatisampurna, Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Pertamina B, Jatiraden. Sekitar tempat tinggal saya bisa menjadi tempat yang sangat rekomendasi untuk mendirikan bisnis retail. Alasannya ya adalah tempat tinggal saya berdekatan dengan lokasi syuting dan juga sekolah. Poin yang terakhir yaitu yang ke-10, diskon dan promo. Diskon adalah potongan yang diberikan untuk pelanggan guna menghabiskan stok tersisa. Sedangkan promo adalah penurunan harga melalui penginformasian atau promosi tentang barang tertentu guna menarik minat pembeli atas barang baru atau belum terlalu dikenal. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi tentang retail nanostore ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.